Shalom Bapak Mama Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali di Suara Marturia Jumat 31 Januari 2025. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Hakim-Hakim 2 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-23. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang kami puji dan kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih, karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kami. Tuhan sungguh mengasihi kami dan terus memberikan kami kekuatan. Dan pada saat ini ya Bapa, kami tahu bahwa kekuatan firman Tuhan akan melawat kami untuk kami menjalani hari-hari hidup ini. Mari memberkati kami dan berfirmanlah kepada kami. Amin. Kitab Hakim-Hakim 2 ayat 14 hingga ayat yang ke-23. Di bawah perikop orang Israel menyembah berhala pada zaman hakim-hakim. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Tetapi juga para hakim itu tidak mereka hiraukan, karena mereka berzina dengan mengikuti Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh nenek moyangnya yang mendengarkan perintah Tuhan. Mereka melakukan yang tidak patut setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka. Maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka, karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat, lebih jahat dari nenek moyang mereka, dengan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya, dan sujud menyembah kepadanya. Dalam hal apapun mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar itu. Apabila murka Tuhan bangkit terhadap orang Israel, berfirmanlah Ia, karena bangsa ini melanggar perjanjian yang telah kuperintahkan kepada nenek moyang mereka dan tidak mendengarkan firman-Ku, maka aku pun tidak mau menghalau lagi dari depan mereka satupun dari bangsa-bangsa yang ditinggalkan Yosua pada waktu matinya, supaya dengan perantaraan bangsa-bangsa itu aku mencobai orang Israel, apakah mereka tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka atau tidak. Demikianlah Tuhan membiarkan bangsa-bangsa itu tinggal dengan tidak segera menghalau mereka. Mereka tidak diserahkannya ke dalam tangan Yosua. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Dan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca firman Tuhan, tetapi juga yang mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Mama, Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, tema yang menuntun kita di dalam perenungan pada saat ini adalah siapakah Allah generasi zaman ini. Waktu terus berjalan. Tidak ada manusia yang bisa menghalaunya. Bahkan tidak ada manusia yang bisa menetapkan waktu yang sesungguhnya tentang hidup dan matinya.
Semua ditetapkan oleh Allah, generasi ke generasi. Dan generasi ke generasi itu memiliki pergumulan. Begitu juga tergambar di dalam Alkitab. Setiap zaman ada tantangan dan harapannya. Tidak ada yang dapat berkata satu zaman lebih baik dari zaman yang lain, atau satu zaman lebih baik dari zaman yang lain, atau lebih buruk. Yosua, ia dipilih Allah melalui pembentukan Musa dan tantangan zaman yang sangat berat. Ia harus memimpin setiap suku merebut daerah diundikan bagi mereka, dan dalam hal ini mereka harus ada dalam situasi di mana tidak berhadapan dengan diri sendiri, tetapi dengan bangsa lain yang sudah lebih dahulu menduduki tanah Kanaan. Dan ini tantangan bagi Yosua. Bagaimana supaya ia mempertahankan iman kepada Allah Israel. Bagaimanapun juga, Yosua dia punya tanggung jawab. Bagaimana supaya suku-suku bangsa Israel terus beriman kepada Tuhan. Tetapi kemudian dari zaman yang terus maju, membuat cara berpikir orang-orang Israel kemudian membuat mereka berpikir untuk meninggalkan Allah. Apakah ini pengaruh zaman, atau sebenarnya ini hanya dalih supaya meninggalkan Allah? Dan ini dipengaruhi oleh bangsa-bangsa yang lain yang tampak lebih modern, yang tampak lebih menarik. Tetapi yang perlu kita ketahui, bahwa Allah itu tidak pernah kuno. Allah itu tidak pernah ketinggalan. Allah itu ada di sana dan sampai dengan saat ini. Allah tidak pernah tergantikan. Kita belajar dari iman Yosua dan juga bangsa Israel. Bangsa Israel, mereka adalah bangsa yang terus diberkati oleh Allah. Tetapi kita bisa melihat bahwa mereka di dalam kehidupan mereka tidak setia kepada Allah. Tetapi luar biasanya, Allah terus mengangkat mereka untuk dekat kepada Allah. Dan begitu pun juga kita di hari ini. Siapakah kita di generasi zaman ini? Ketika kita sudah meninggalkan Allah, kita punya prioritas-prioritas yang menurut kita akan membuat kita lebih bahagia. Kita meninggalkan Allah dan banyak dalih yang kemudian membuat kita meninggalkan Allah. Tetapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita semua untuk tunduk dan taat dalam situasi apapun, dalam setiap langkah-langkah hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur. Saat ini kami akan kembali melanjutkan hidup dan pergumulan kami. Mari Tuhan Yesus menolong dan memberkati. Amin. Terima kasih telah mendengarkan suara Marturia. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Shalom.